Baik, eh, hari ini kita akan melakukan pemrosesan terhadap limbah pertanian, yaitu jerami padi, yang kita tahu bahwa kandungan nutrisinya itu sangat rendah, ya. Jadi proteinnya rendah, serat kasarnya tinggi, sehingga kalau dikonsumsi oleh hewan maka akan kasihan sekali hewannya, gitu ya. Jadi kecernaannya rendah, gitu ya. Nah, untuk meningkatkan kecernaan maka kita bisa memprosesnya, yaitu dengan cara fermentasi. Nah, dalam fermentasi ini dibutuhkan suatu mikroba yang berfungsi untuk mendegradasi serat kasar. Nah, dalam hal ini kita gunakan salah satu produk dari FKH, ya, yaitu Bio MC4, yang isinya adalah mikroba selulolitik, gitu ya. Jadi karena jerami ini mempunyai kandungan serat kasar yang tinggi, maka kita bisa menfermentasinya untuk mendegradasi serat kasar menggunakan mikroba selulolitik, gitu ya. Nah, dalam proses fermentasi ini digunakan media yang berupa makanan untuk pengembangbiakan bakteri selulolitik, gitu ya. Jadi dalam hal ini kita gunakan dedak padi, gitu ya, sebanyak 25 gram untuk jerami sebanyak 500 gram, gitu ya. Kita juga bisa tambahkan tetes, gitu ya, sebanyak 2 gram. Kemudian nanti probiotiknya ini cukup 1 cc saja, gitu ya. Jadi sedikit sekali. 1 cc itu bisa untuk 500 gram jerami, gitu ya. Kemudian supaya nanti bisa merata di seluruh jerami, kita bisa tambahkan Aquades, gitu ya. Aquades sebanyak 120 cc, gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa campurkan semuanya, gitu ya. Jadi probiotiknya kita tambahi dengan air, ya. Tambahi dengan air. Nah, kemudian kita bisa tambahkan di dalam tetes, gitu ya. Nah, supaya ini probiotiknya itu bisa berkembang biak dengan baik, gitu ya. Oke, ini supaya masuk semuanya, ya. Kemudian kita bisa campurkan ke dalam dedak padi, ya. Nah, ini supaya mikrobanya itu benar-benar berkembang biak, gitu ya. Nah, seperti ini. Tolong Mas diaduk. Ya, jadi bisa diaduk seperti itu. Nah, ini ya, ini jadi semua bahan-bahan pengembang biakan bakteri itu nanti bisa campur merata. Nah, kalau sudah homogen seperti itu, bisa kita masukkan ke dalam jerami. Nah, masukkan ke dalam jerami secara merata, jadi sedikit-sedikit saja, kemudian diaduk-aduk jeraminya. Nah, seperti ini, nah, supaya terjadi proses fermentasi, gitu ya. Jadi maksud penambahan tetes, kemudian dedak padi, kemudian apalagi tadi, ya. Jadi tetes sama dedak padi itu adalah media pengembangbiakan bakteri atau probiotik, gitu ya. Nah, supaya dia bisa berkembang biak dengan baik, kemudian nanti dia kemudian berfungsi untuk mendegradasi serat kasar yang ada di dalam jerami, gitu ya. Nah, proses ini butuh waktu hanya
seminggu saja gitu ya. Jadi bisa 5 hari sampai 7 hari gitu ya untuk terjadinya proses fermentasi gitu ya. Tentu saja semakin lama juga akan semakin baik gitu ya. Tetapi kalau kita butuh waktu yang lama, maka sebaiknya media pengembangbiakan bakterinya diperbanyak gitu ya, supaya bakterinya itu bisa berkembang dengan lebih bagus gitu ya, sehingga nanti proses fermentasinya itu juga bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah merata, kita bisa masukkan ke dalam plastik ya. Nah, dalam hal ini juga tidak perlu dipadatkan gitu ya, tapi yang penting itu bisa kondisinya itu bisa anaerob gitu ya. Nah, tapi kalau memang butuh anaerob tentunya dipadatkan akan lebih bagus gitu ya. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya sih bakterinya itu tidak obligat anaerob gitu ya. Jadi bakteri yang ada di dalam BioMC 4 ini adalah fakultatif anaerob. Artinya dia bisa hidup pada oksigen yang sedikit gitu ya. Jadi ada oksigen sedikit itu enggak masalah gitu ya. Sehingga meskipun kondisinya itu tidak kita padatkan, itu tidak masalah gitu ya. Yang penting bakterinya bisa berkembang biak, kemudian bisa mendegradasi serat kasar yang ada di dalam jerami gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian bisa kita ikat, kemudian disimpan selama kurang lebih 7 hari gitu ya. Nanti ketika sudah 7 hari kita bisa melihat perubahannya, yaitu konsistensi dari jerami itu teksturnya sudah tidak lagi keras gitu ya. Artinya itu lebih mudah dicerna oleh hewan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sudah seperti ini, kita tinggal menyimpan saja gitu ya. Nah, harapan kita adalah dengan terjadinya proses fermentasi ini, maka pencernaannya akan bisa meningkat gitu ya. Tapi biasanya kalau sudah terjadi proses fermentasi itu, di samping serat kasarnya menurun, maka biasanya kandungan proteinnya juga akan naik. Nah, kenaikan kandungan protein itu bukan karena ada bagian serat kasar yang menjadi protein gitu ya, tetapi karena bakterinya itu berkembang biak, maka disitulah ada suatu tambahan protein, karena bakteri sendiri itu adalah dia juga mengandung protein di dalam tubuhnya itu. Oke, demikianlah proses pembuatan jerami fermentasi ya. Jadi nanti kita tinggal melihat hasilnya seminggu kemudian. Oke, demikian kita selesai ya pembuatannya. Oke, terima kasih.